Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiana Chandra. Kalau asal disebutin nggak ya? Nggak usah aja lah ya asalnya. Oh ya, saya adalah mahasiswa dari salah satu universitas di Cirebon, yaitu Universitas Swadaya Gunung Jati. Gak nanya bang, Ya, namanya juga perkenalan. Di sini saya akan membahas materi nih. materi apa bang? Ya, makanya diem dulu. Oh oke, siap bang. Nih saya diem dulu ya bang ya. Nah, materi ini nih cocok banget nih buat teman-teman yang lagi nyari referensi atau gimana gitu buat pembelajaran untuk kuliah atau misalkan kayak buat adik-adik yang masih sekolah gitu kan. Nah, oke, kayaknya langsung aja ya ke materinya ya. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang nggak tahu organisasi itu apa, jadi organisasi itu adalah suatu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan secara bersama. Jadi kayak intinya teman-teman tuh bareng-bareng lah. Dan untuk mencapai hal tersebut, teman-teman tuh perlu yang namanya pembelajaran organisasi. Emang organisasi pembelajaran itu apa sih bang? Nah, jadi gini. Jadi, organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Organisasi ini adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penjualan, mencari dukungan, menciptakan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan baru. Nah, untuk tingkatan organisasi pembelajaran itu sendiri, itu dibagi menjadi 5. Yaitu yang pertama ada berpikir sistem, yang kedua ada mental model, yang ketiga ada tim pembelajaran, yang keempat ada personal mastery, yang kelima atau yang terakhir itu membangun visi bersama. Nah, untuk teori pembelajaran dalam organisasi itu sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada operant conditioning, yang kedua ada classical conditioning, yang ketiga ada social learning theory. Nah, untuk model pembelajaran masyarakatnya sendiri itu terdiri dari ada 4 sih ya. Ada proses memperhatikan, proses mengingat, proses mesin untuk meniru, proses pemberdayaan atau penguatan. Nah, dan 4-empatnya itu model pembelajaran masyarakat. Dan cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran sebagai langkah memberi pembelajaran kepada karyawannya adalah dengan cara schedule atau kayak pemberdayaan terus menerus dan pemberdayaan yang tanpa henti lah, terputus-putus juga bisa. Caranya itu terdiri dari 2 ya, maksudnya yang tadi itu dibagi 2. Ada continuous reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan, kayak dibutuhin terus lah. Yang intermittent, yang kedua tuh intermittent reformation, yaitu pemberdayaan perilaku yang memungkinkan untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Bang, karakteristik organisasi pembelajaran itu apa bang? Karakteristik organisasi pembelajaran itu yaitu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Tuh.
organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pimpinan atau pemimpin di bidangnya. Organisasi belajar juga membutuhkan komitmen, yaitu komitmen pada organisasi, dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif. Apa sih bang penghambat dalam menjalankan organisasi? Pasti ada penghambat dong bang. Nah, dalam menjalankan organisasi, pasti dong yang namanya hambatan itu pasti selalu ada dong. Untuk itu, kita perlu yang namanya itu tindakan. Dengan cara ya, dengan proses penyadaran tentang perlunya kebutuhan perubahan. Dengan cara perubahan memperkuat adanya daya dorong, atau membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru gitu. Nah, ini yang terakhir nih, 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran itu ya. Yang pertama itu membangun komitmen pada pembelajaran. Dan yang kedua, bekerja menganalisir gagasan dan dampak. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Mungkin cukup sekian ya konten video pembelajaran dari saya. Semoga dengan konten yang saya buat itu bisa bermanfaat untuk siapa saja yang melihat konten saya dan meluangkan waktu tentunya ya. Kurang lebihnya mohon maaf semisal ada kesalahan teknis atau misalkan kekurangan dalam kosakata atau editing.